Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK, perkenalkan saya Ibu Novia Arleni, sarjana psikologi. Saya adalah guru bimbingan konseling dari SMP Dharma Bakti Palembang. Nah, hari ini saya akan membahas tentang menjadi pelajar sukses dalam mengenal minat dan bakat. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa menjadi pelajar sukses harus mengenal minat dan bakat? Apakah semuanya udah tahu? Apakah nggak punya minat bakat itu bisa jadi pelajar sukses? Nah, mari kita simak videonya. Kira-kira apa sih minat dan bakat dalam kesuksesan itu? Kenapa harus ada minat dan bakat? Mari kita simak baik-baik. Nah, sekarang kita bahas bagian minat dalam kesuksesan nih. Minat adalah cikal bakal dalam kesuksesan. Minat adalah motivasi untuk mencoba atau mengetahui suatu kegiatan yang lebih dalam lagi. Nah, sementara motivasi dalam salah satu faktor, jika bukan faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang, baik di tingkat individu maupun tingkat sosial. Nah, minat itu sendiri merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan bagian bakat dalam kesuksesan. Bakat tanpa minat cenderung tidak akan tumbuh. Loh, kok bisa sih bakat tanpa minat tidak bisa hidup? Bakat dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya gifted atau bawaan dari lahir. Oleh karenanya, setiap orang memiliki bakatnya masing-masing nih. Namun, bakat tidak akan menghasilkan apa-apa dan cenderung mati jika tidak didukung oleh minat. Nah, bakat ini adalah bawaan dari lahir. Contohnya, bisa seperti bakat seni, bakat bernyanyi, olahraga, dan lain sebagainya. Bakat ini adalah hal-hal yang udah kamu miliki sejak kecil. Di mana timbul bakat? Karena orang tua kamu udah mendidik kamu dengan baik. Makanya minat dan bakat kamu udah ketahuan nih. Kamu cocoknya di mana dan kemana. Nah, kalau tadi kita udah bahas apa itu minat dan apa itu bakat. Sekarang minat dan bakat dalam kesuksesannya. Nah, semua orang yang sukses dalam bidang apapun itu bukan karena dia sempurna dalam segala hal. Semua orang yang sukses di dunia ini karena mereka telah menonjolkan keunggulannya. Dan itu masih berhubungan dengan bakat dan minat. Orang-orang sukses itu udah tahu minat dan bakatnya seperti apa, kemampuannya di mana, skillnya seperti apa. Nah, makanya dari itu, orang-orang sukses udah tahu duluan nih minat dan bakatnya. Nah, sekarang kamu udah tahu belum minat dan bakat kamu? Udah sempurna? Atau masih belum tahu nih minat dan bakatnya kemana? Nah, mulai sekarang, ayo kita cari tahu nih minat dan bakat kamu seperti apa. Nah, udah kita bahas nih tentang minat dan bakat dalam kesuksesan. Nah, sekarang kita masuk lagi nih, apa itu pelajar sukses? Nah, apa sih pelajar sukses itu? Pelajar sukses adalah pelajar yang mampu mencapai hasil belajar yang optimal dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Nah, pelajar sukses ini dia mampu menguasai pembelajaran yang udah dia pelajari. Dia juga bisa menguasai keterampilan dan memahami karakteristik kepribadiannya seperti apa. Lalu ada cara menjadi pelajar yang sukses. Nah, di sini ada cara-caranya nih. Gimana kita harus menjadi pelajar yang sukses? Yang pertama, mampu belajar secara efektif. Nah, kamu mampu menerapkan materi-materi atau hal-hal positif dari pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kamu bisa mengaplikasikan materi yang udah kamu pelajari itu dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal hal-hal positif untuk membantu orang lain, atau yang sudah kamu pelajari kamu jelaskan kembali kepada orang-orang yang belum memahami materi tersebut. Yang kedua, aktif dalam belajar. Nah, kamu kalau mau menjadi pelajar sukses, kamu juga harus aktif dalam belajar. Aktif bertanya maupun aktif menjawab, tidak pasif di dalam kelas. Yang ketiga, rajin mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, PR. Nah, ketika kamu diberikan tugas, kamu juga harus rajin mengerjakan tugas-tugas itu di rumah. Jangan ketika di sekolah baru kamu kerjakan PR-PR-nya. Itu tidak mencerminkan sebagai pelajar yang sukses. Lalu yang keempat, memiliki motivasi yang tinggi. Kamu punya motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-cita kamu dan membanggakan orang tua kamu. Lalu yang kelima, mampu mengatur waktu dengan baik. Kamu atur nih dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Kamu bikin nih listnya dari bangun, terus dari bangun itu ngapain lagi, sampai ke kamu tidur lagi. Lalu yang keenam, memiliki sikap dan perilaku yang baik. Nah, kamu memiliki sikap dan perilaku yang baik untuk menjadi pelajar sukses itu sangat
acungkan jempol. Nah, ketika memiliki sikap dan perilaku yang baik, kamu dapat memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kamu nih, untuk memperhatikan pembelajaran di kelas, untuk tidak ribet di dalam kelas, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketujuh, memiliki tekad berprestasi. Kamu harus punya tekad dalam mencapai prestasimu. Misal, kamu ingin menjadi juara 1 atau ranking 1. Kamu harus punya tekad yang luar biasa. Misal, untuk menjadi ranking 1, hal apa saja sih yang harus kamu lakukan? Lalu yang ke-8, taat beribadah. Nah, selain kita menjalani hal-hal umum, kita juga jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir, ini mampu mendalami minat dan bakat yang kamu miliki. Nah, karena tadi kamu udah tahu nih minat kamu kemana dan bakat kamu apa, maka kamu harus dalamin lagi. Harus kamu capai. Misal kamu pengennya jadi arsitek, maka kamu harus fokus pada arsitek. Berarti fokus bagian desain dan lain sebagainya. Maka kamu harus fokus pada minat dan bakat yang kamu miliki. Karena kalau kamu nggak memiliki minat dan bakat, kamu bakal bingung nih ke jenjang selanjutnya kamu harus kemana. Nah, sekarang ada tips sukses nih belajar dari rumah untuk kalian. Yang dimana kita punya beberapa poin nih untuk menjadi tips sukses belajar dari rumah. Nah, yang pertama itu ada tips motivasi diri. Nah, kamu bisa bikin perjanjian dengan diri kamu sendiri nih. Kamu tulis perjanjian kamu atau motivasi kamu di kertas 1 lembar. Nah, lalu kamu tempel nih. Atau boleh nih kamu pakai origami untuk menulis motivasi-motivasi diri kamu. Setelah kamu tulis, kamu tempel di dinding untuk menjadi motivasi kamu. Bisa nih patah motivasi, atau motivasi panjang, atau kamu bisa bikin puisi, atau kamu bisa bikin kalimat self-love untuk diri kamu sendiri. Nah, lalu ada tips atur waktu. Kamu harus punya target harian dan jam belajar yang sesuai. Buat daftar tugas, to-do list kamu. Lalu jadwalkan durasi belajar kamu. Misal hari ini setelah pembelajaran di sekolah, kamu punya PR. Nah, kamu atur nih, bangun tidur, ngapain aja. Terus pulang sekolah, kamu ngapain aja. Apakah pulang sekolah setelah makan kamu istirahat dulu, lalu kamu bakal buat tugas dan belajar lagi untuk mengulang materi sebelumnya. Nah, harus kamu atur nih, karena pelajar sukses itu waktunya hanya dimanfaatkan semua, dan mereka hanya disiplin menjadi waktu-waktu yang tepat. Disiplin waktunya yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, ini mengerjakan tugas dan hobi. Nah, mereka mencatat tugas-tugas dari guru. Misal, ada PR nih, langsung dikerjain dengan teliti, baik tugas daring maupun tugas kelompok. Lalu mereka juga mengerjakan hobi atau mendalami hobinya. Nah, mereka mampu mengerjakan tugas dan hobi secara bersamaan. Kok bisa? Karena tadi mereka bisa mengatur waktu dengan baik dan benar. Lalu, tips yang keempat, tanya orang. Dalam artian, kamu bisa bertanya dengan orang-orang terdekatmu untuk membantu proses belajarmu. Nah, kalau misalnya nih pelajaran matematika, ada materi yang kamu bingungkan, kamu bisa bertanya dengan teman-teman kamu nih, rumus A seperti apa, rumus B seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kelima, ulangi materi. Nah, kamu kalau buat tugas, itu nggak cukup untuk 1 kali aja dalam memahami materi. Nggak cukup ketika di sekolah harus mendengarkan saja dari guru-gurunya. Kadang kamu juga harus mengulangi dan mengevaluasi hasil pembelajaran kamu selama di sekolah. Karena ketika kamu hanya mendengarkan di sekolah, kalau kamu nggak mengulangi lagi, kamu akan lupa. Hari ini kamu belajar tentang biologi, besoknya kamu udah lupa lagi nih materinya seperti apa. Nah, makanya kamu harus mengulangi materi itu 2-3 kali lebih agar materinya tetap melekat di dalam pikiran kamu atau di dalam otak kamu. Nah, yang keenam, kamu bisa lanjutkan dan perbaiki. Dalam artian, kamu bisa teruskan metode pembelajaran yang cocok dan tetap melakukan evaluasi. Nah, selama di sekolah, kalau semisalnya kamu nggak masuk dengan materinya, kamu bisa evaluasi nih. Kenapa sih hari ini pembelajarannya nggak masuk dalam pikiran aku? Pembelajaran seperti apa sih yang cocok biar aku nggak ngantuk di kelas? Nah, ini kamu perlu untuk mengkoreksi metode pembelajaran kamu baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya ada kiat sukses belajar di sekolah. Nah, kalau kamu ingin menjadi pelajar sukses, kamu harus mengikuti 6 kiat sukses dalam belajar di sekolah. Yang pertama, kamu harus menyenangi pelajarannya terlebih dahulu, baik itu teori maupun praktek. Misal, kamu menyukai seluruh mata pelajaran, maka kamu kalau ke sekolah pasti akan bahagia selalu kan, ketemu guru ini, ketemu mata pelajaran itu, ketemu hitung-hitungan. Nah, ketika kamu menyenangi pelajaranmu, maka
teori dan praktek akan mudah kamu pahami. Nah, selanjutnya ada merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan. Nah, setiap sekolah pasti memiliki kegiatan-kegiatan belajar yang telah diprogramkan, entah itu literasi maupun numerasi. Nah, selanjutnya itu mempunyai jadwal belajar yang teratur. Nah, untuk menjadi pelajar sukses, kamu harus punya to-do list dalam pembelajaran kamu sendiri. Misal, setelah pulang sekolah, pukul 12 kamu pulang sekolah, sampai di rumah pukul 1, sampai di rumah kamu makan, istirahat, lalu kamu jadwalin lagi nih, misal jam 3 kamu harus belajar lagi untuk merecall ulang materi-materi yang ada di sekolah, atau mungkin bisa kamu mengerjakan PR kamu. Kalau nggak bisa siang atau sore, maka kamu bisa lakukan di malam harinya untuk mengatur lagi jadwal belajar. Nah, selanjutnya ada mempunyai disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain. Kamu, kalau ingin menjadi pelajar sukses, kamu harus disiplin terlebih dahulu. Disiplin untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua, bukan untuk guru maupun teman kamu, bukan. Tapi untuk diri kamu sendiri, karena nanti yang akan bangga atas hasil dan pencapaian kamu itu kamu sendiri. Lalu ada masuk kelas tepat pada waktunya, kamu gak akan terlambat. Kalau kamu menyukai pelajaran, kamu gak akan pernah yang namanya terlambat. Apalagi kesiangan, karena pelajar sukses sudah disiplin, tertata, menyukai pembelajaran, maka dia akan on time, disiplinnya terlalu kuat. Kenapa? Tidak ada lagi yang namanya siswa terlambat. Makanya pelajar sukses pasti masuknya tepat waktu dong, nggak pernah yang namanya telat. Nah, yang terakhir, memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, ini harus kamu perhatikan lagi di dalam kelas. Perhatikan penjelasan, guru menjelaskan, kamu harus mendengarkan. Masuk kuping kanan, kuping kirinya ditutup dong, biar nggak mantul nih pembelajaran yang udah disampaikan. Nah, kamu bisa menjelaskan, memperhatikan baik-baik. Jangan mengobrol di kelas, ataupun bercerita di kelas, ataupun lagi tidur di dalam kelas. Kamu kalau mau menjadi pelajar sukses, harus memperhatikan pembelajaran. Nah, itu adalah 6 kiat sukses belajar. Kira-kira di antara 6 ini, kamu termasuk yang mana nih? 1, 2, 3, 4, atau 5, ataupun 6? Atau semuanya udah kamu miliki? Nah, oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, terakhir, ada faktor yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Ada 2 faktor nih, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kesuksesan kalian. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan penyebab yang berasal dari manusia itu sendiri. Nah, sejak kecil atau bawaan dari lahir nih, sejak kecil kamu udah mengetahui nih intelijensi, pemikiran kamu seperti apa, perhatian kamu berfokuskan pada apa, minat dan bakat kamu seperti apa, motivasi kamu seperti apa, keyakinan diri, keahlian, dan lain sebagainya, itu sudah bawaan dari lahir. Nah, misal kamu dulu sejak kecil sudah berandai-andai pengen jadi seorang dokter. Difokuskan nih, menjadi seorang dokter. Biologinya didalemin, kimianya didalemin, fisikanya juga didalemin. Nah, akhirnya apa? Ketika dewasa, kamu udah tahu nih, minat bakat kamu kemana. Jadi, timbullah motivasi untuk menjadi seorang dokter. Timbullah lagi namanya keyakinan diri dan kepercayaan diri untuk menjadi seorang dokter. Nah, lanjut lagi, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini penyebab yang berasal dari luar diri kamu sendiri. Maksudnya ini adalah faktor yang dipengaruhi atau yang bersumber dari lingkungan, keluarga, kurikulum, proses belajar mengajar. Nah, faktor eksternal ini pengaruh dari luar. Misal, pengaruh lingkungan keluarga yang harus menuntut kamu ini dan itu, yang harus ketika awalnya kamu sudah dapat nih motivasi pengen jadi seorang dokter, ternyata keluarga juga mendukung. Wah, itu adalah motivasi yang luar biasa. Tambah lagi nih, kurikulum, proses belajar mengajar, itu juga sangat mempengaruhi diri kalian. Kenapa? Ketika kamu udah ada di luar rumah dan kamu udah berada di lingkungan sekolah, maka posisi kamu itu udah berbeda, perhatiannya udah berbeda, support sistemnya udah berbeda lagi nih. Nah, jadi, faktor eksternal ini juga sangat mempengaruhi nih hal-hal yang harusnya tidak kamu ketahui, maka kamu ketahui di dunia pendidikan. Nah, mulai saat ini, ketahuilah nih bagaimana faktornya yang berada di lingkungan kamu, apa yang harus kamu perbarui dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira di antara faktor, cara mengetahui, tips, dan pengertian minat bakat ataupun pengertian pelajar sukses, kira-kira semuanya udah termasuk di diri kamu belum?
Kalau belum, mari kita cari tahu nih, minatnya seperti apa, bakatnya apa. Lalu dari list-list tips tadi, apakah udah berjalan semua? Kalau belum, mari kita jalankan bersama-sama. Nah, mulai secara bertahap nih. Misal, kalian harus memulai dari motivasi diri dulu. Mengurangi bagaimana nggak males, bagaimana membatasi dengan handphone dan gadget. Nah, mulai detik ini, saat ini, mari kita sama-sama untuk menjadi pelajar sukses. Mulai menjalankan tips, faktor, dan cara menjadi pelajar sukses. Nah, mulai sekarang, mari kita sama-sama menggapai impiannya menjadi pelajar sukses dengan mengenal minat dan bakat. Nah, cukup sekian pemateri dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat BK.